Saya tanya, apakah teman-teman mahasiswa itu tidak mendapat perhatian dari pemerintah terkait program vaksinasi? Untuk saat ini PPKM ini tidak berdasarkan undang-undang, Ah, sementara kita punya payung hukum. mhm, Pandemi ini sudah mau hampir 2 tahun. setuju. Sementara kalau kita lihat Mhm, negara-negara lain, kalau ah, kita melihat indeks pencapaiannya, ah, itu negara-negara lain itu sudah menurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Republik Bicara. Saya ingin kembali menyapa sahabat-sahabat berbicara yang budiman. Selamat sore. Saya doakan semuanya dalam situasi yang sehat, rezekinya lancar, dan yang jomblo cepat punya pacar, yang belum nikah cepat nikah. Dan yang teman-teman yang masih berproses di dunia organisasi, yang berproses di dunianya lah ya, wah, sukses di bidangnya masing-masing. Kali ini, kita mengundang salah satu perwakilan dari teman-teman Cipayung yang kemarin tanggal 5 Agustus ya, Bung ya, melakukan aksi di pertigaan UIN Sunan Kalijaga atau pertigaan Revolusi ya Ya, disebut teman-teman. Halo Bung, siap. eee, Bung Adi, Ketua Cabang Himpunan Mahasiswa Islam Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya, Selamat datang di Republik Bicara Bung. Bung, saya mau tahu ini, memang Agustus, Juli Agustus itu banyak peristiwa penting ya, beragam aksi warga Jogja, dari BEM, dari Cipayung, dan dari Forum Warga Jogja, dan mungkin ada elemen yang lain yang tidak bisa kita sebut yang kemudian melakukan gerakan aksi, gerakan, beragam lah, katakanlah yang aksi. Nah, saya ingin tahu nih, Pak Ketua, gimana sih ide terkonsolidasinya gerakan untuk aksi gitu? oke. Heeh. Jadi memang lagi-lagi sebetulnya eh, untuk bisa bergerak secara kolektif itu sebetulnya itu kondisinya alamiah, Alamiah ya? karena memang hampir semua organisasi masyarakat itu Mhm, mengalami dampak dari situasi pandemi mhm, COVID-19. mhm, Nah, kemudian ada beberapa kader-kader dari Cipayung mhm, itu pun ikut mhm, mhm, mhm. dengan rapat-rapat Iya, 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 iya. paguyuban pedagang kaki lima di DIY Mhm, mhm, dan mhm. Yang mengatasnamakan komite mahasiswa ya? Komite kampus ya? ya kalau itu saya nggak Oh, iya, iya, nggak oke. nggak tahu, cuman kan Ah, berbagai macam masukan dari bawah, dari mhm, kader, mhm, bahwa mhm. memang kondisi masyarakat saat ini itu sedang mengalami keguncangan yang luar biasa, Mhm, mhm, mhm. kesusahan yang luar biasa. Biasa. Ada dari masyarakat pedagang yang curhat Mhm, mhm, mhm. bahwa dengan penerapan PPKM ini Mhm, eh, mereka tidak bisa bekerja. mhm. Nah, sementara anak-anak mereka itu banyak yang sekolah, kemudian banyak yang kuliah. Mhm. Ya boro-boro untuk membiayai hidupnya Iya, iya, iya. saja sulit, apalagi untuk membiayai biaya pendidikan. Se set Sementara mhm, eh, PPKM ini dan pandemi COVID-19 ini kuliahnya daring, mhm, tetapi ya biaya kuliahnya pun masih sama, tidak tidak beda jauh, mhm, dan mhm. itu sangat menjadi Problem problem serius sekali, ya? iya, Mhm, mhm. di masyarakat pada waktu Iya, itu. iya, iya. Nah, sehingga ketua-ketua organisasi itu, kalau saya tuh sering kumpul sama ketua-ketua Cipayung Iya. Plus Heeh, heeh, heeh. itu untuk mendiskusikan problematika masyarakat yang ada di Iya. Yogyakarta. Nah, sehingga ada suatu frame Heeh, bahwa memang ini tidak bisa kita diamkan heeh. karena kita ini bagian daripada masyarakat. Oke, jadi saya potong bentar. Artinya, Ya, idenya adalah realitas yang ada ya, iya, adanya ruang keluh kesah, warga Jogja sendiri iya, terkait itu yang kemudian, menjadi problem serius, iya.
Dari segi teman-teman mahasiswa sendiri, apakah juga mengalami dampak sebetulnya dari PPKM Mikro itu? Iya, jadi dari mahasiswa sendiri itu pun sangat mengalami sekali kan. Sangat mengalami. Iya. Jadi yang pertama itu soal vaksinasi. Oh iya iya iya. Nah, ini yang jadi problem di mahasiswa saat ini. Ah, Karena vaksin itu diberlakukan untuk masyarakat. iya. Tetapi kalau kita lihat di Jogja itu mahasiswa itu sangat banyak sekali. Serius setuju? Tetapi tidak ada program vaksinasi yang pure untuk mahasiswa. Maksudnya pure itu apakah pemerintah tidak punya program atau gimana, Bung? Iya, pemerintah punya program vaksinasi, tetapi itu untuk seluruh masyarakat. Artinya kan untuk mengidentifikasi orang ini kan yang paling tahu itu kan contohnya kayak organisasi ini pasti dia tahu anggotanya, Ya. kayak IKPM dia Ya. tahu Ya, ya, ya. warganya dari sini. Nah, tetapi yang maksud saya pure itu tidak ada program khusus Oh, untuk iya, iya. mahasiswa. Oh iya, maksud saya di situ Iya. dari untuk teman-teman mahasiswa, karena Iya. notabene mahasiswa itu kan beragam dari Iya. berbagai daerah ya, artinya disebut bagian dari Jogja iya, tapi Iya. kan dia bukan yang ber-KTP kan Jogja rata-rata Iya. ya. Yang ingin saya tanya, apakah teman-teman mahasiswa itu tidak mendapat perhatian dari pemerintah terkait program vaksinasi? Iya bisa jadi, bisa dibilang begitu ya. Bisa dibilang begitu? Iya, karena harusnya itu kan kalau dilakukan vaksinasi itu terbuka, itu baru kan terbatas ini Bang. Nah, kadang mahasiswa daerah itu mengeluh, mahasiswa di Jogja itu mengeluh, ada yang mau berangkat ke sini, ada yang mau pulang, ada yang mau ini dan itu dibatasi oleh kartu vaksinasi tadi. Nah, sementara pemerintah itu menggalakkan untuk bagaimana vaksinasi itu bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat. Oke. Sementara ini masih terbatas sekali. Iya. Bagaimana mahasiswa itu bisa mendapatkan itu? Oke. Berarti kan ya harusnya elemen kampus ya, artinya rektor atau birokratnya atau teknokratnya yang kemudian harus membuat program itu ya. Saya mau coba tanya, Bung, dari kampus UAD ya? Iya. Dari UAD sendiri, dari pihak birokrat juga menyelenggarakan itu apa enggak sih? Kalau itu kan harusnya kita mendapatkan informasi terkait dengan itu. Ya. Tetapi sampai saat ini ya apakah saya yang belum dapat informasi karena saya di pasca sarjana yang belum dapat informasi, tetapi kalau saya ngobrol sama teman-teman yang masih mahasiswa S1 itu pun tidak ada juga. Nah itu pun menjadi problem. Kan artinya secara mekanisme kan mestinya kampus yang bertanggung jawab ya. Betul. Karena yang memiliki database kan kampus. Betul. Ada berapa mahasiswanya yang di Jogja ataupun yang di luar Jogja kan mestinya kampus. Dan kemungkinan ya, artinya kita bicara kemungkinan ya, kemungkinan kampus tidak mengambil tugas itu ya. Nah, sehingga ada hambatan bagi teman-teman mahasiswa tidak bisa ikut vaksin atau program vaksin ya, itu salah satu kendala. Oke. Selain itu apa lagi, Bung? Jadi selain vaksinasi tadi, kemudian soal kegelisahan masyarakat di masa PPKM ini, tentu juga ada problem besar juga. Yang pertama itu soal regulasi. Artinya undang-undang ini ya? Iya, yang ini memang tumpang tindih. Ya. Jadi pemerintah itu dia mengeluarkan suatu anjuran untuk saat ini PPKM ini tidak berdasarkan undang-undang. Sementara kita punya payung hukum, yaitu undang-undang kekarantinaan kesehatan. Nah ini kemudian tidak diberlakukan. Sehingga demonstrasi kemarin itu sebetulnya merespon problem-problem yang terjadi, bukan hanya soal tadi itu, tetapi juga kita melihat bahwa kinerja pemerintah dalam menanggulangi pandemi COVID-19 ini belum serius dan belum teratasi. Iya. Menurut Bung sendiri, apakah pemerintah itu melakukan pencegahan? Apakah pemerintah menyelenggarakan penyelesaian masalah? Iya. Jadi harusnya itu
pemerintah tanggung jawabnya adalah bagaimana bisa menyelesaikan problem. Itu adalah tanggung jawab daripada pemerintah. Nah, tetapi ini berbanding terbalik karena pandemi ini sudah mau hampir 2 tahun. Setuju. Sementara kalau kita lihat negara-negara lain, kalau kita mau lihat indeks pencapaiannya, itu negara-negara lain itu sudah menurun. Itu sudah menurun, bahkan ada yang sudah membebaskan untuk di jalanan tidak lagi menggunakan masker dan lain sebagainya. Artinya negara ini sudah teratasi. Seperti Italia, Amerika, Singapura dan lain sebagainya. Nah, ini yang menjadi perbandingan kita. Sementara di Indonesia ini kok gini-gini aja? Iya, itu gini-gini aja. Sementara meningkat terus anggarannya itu triliun, Bang. Triliun. Nah, anggaran itu buat apa? Bung, apakah mungkin anggaran itu dikorupsi, Bung? Kalau itu, kalau pada kemarin prakteknya, kan ada itu ya, Menteri Sosial itu ya. Saya tidak tahu apakah itu merampok anggaran COVID atau apa, itu saya tidak tahu. Ya, itu urusan orang-orang yang mental buruk lah. Tetapi kan kemudian hari ini yang menjadi sorotan kita itu di situ tadi, Bang. Soal anggaran sebanyak itu digunakan untuk apa? Sementara kalau kita lihat adanya regulasi PPKM ini katanya yang positif COVID itu semakin meningkat. Setuju. Nah, terus yang dari awal itu proses penanganannya itu sudah sampai di mana? Nah, ini yang menjadi kegelisahan. Artinya kegelisahan itu lahir karena transparansi penanganannya dipertanyakan, Bung. Iya. Ada berapa yang sudah sehat, ada seterusnya ya artinya. Oke, Bung. Yang tergabung di aliansi kemarin apa namanya? Cipayung Plus aja ya? Iya. Cipayung Plus ya? Cipayung Plus ya. Sama beberapa organisasi yang saya belum hafal namanya itu, tapi kita kenal lah. Oke, ini saya bacakan ya, Bung ya. Oke, yang tergabung di kemarin namanya Rakyat Bersatu Tuntaskan Pandemi ya. Ekonomi Melarat, Pendidikan Darurat. Oke, jadi yang tergabung ada PMKRI, GMNI, HMI, GMKI, kemudian PMII, ada Maskop. Maskop ini kebanyakan apa, Bung? Itu aku pun kurang ini juga, mungkin aku yang belum terlalu update itu atau apa, tapi saya sangat salut dengan mereka untuk bisa bersolidaritas itu sangat luar biasa. Ada PFPR, Front Perjuangan Rakyat. Terus satu lagi nih apa ya? Ini logo apa, Bung? Yang ini. Oh, IMM. Oh, IMM. Oh, sekarang udah berubah logonya. Iya. Oh, iya. Nah, jadi itulah nama-nama organisasi yang tergabung di aksi 5 Agustus kemarin ya. Kalau saya lihat dari tuntutan teman-teman ini rata-rata bicara soal satu, tegakkan undang-undang karantina wilayah. Yang artinya ada apa ya? Saya coba ingin tahu dari hasil pembacaan teman-teman itu sendiri, gimana sih teman-teman itu melihat secara lebih detail perihal penerapan undang-undang karantina wilayah. Oke. Jadi yang pertama ini adalah undang-undang kita, dasar kita bernegara, dasar kita menjalankan suatu pemerintahan. Jadi tidak bisa menjalankan suatu pemerintahan sesuai dengan selera masing-masing. Setuju. Tetapi harus sesuai dengan rule, harus sesuai dengan aturan-aturan yang ada, regulasi-regulasi yang ada. Nah, undang-undang kekarantinaan ini sebetulnya makanya di situ yang kami melihat bahwa pemerintah tidak serius itu di situ. Nah, seharusnya kalaupun pandemi ini belum reda, itu jangan setengah-setengah. Kalau mau melakukan kekarantinaan ya kekarantinaan wilayah secara keseluruhan, agar betul-betul kita bisa tahu bahwa pandemi ini sudah bisa diatasi atau belum. Kalaupun belum bisa, bagaimana caranya yang lainnya. Tetapi ini tidak, ini hanya PPKM yang penuh dengan level-level itu, dan saya tidak paham juga maksud level 1, 2, 3, 4 ya. Itu kan kita tidak paham juga, dan itu khusus untuk Jawa
dan Bali. Bali. Ada penambahan Bung kayaknya beberapa kemarin. Beberapa penambahan juga. ada penambahan wilayah. Nah itu yang menjadi problem kita. Artinya masyarakat pun bingung, dan masyarakat yang terdampak ini pun katanya sudah ada distribusi bantuan sosial ke beberapa daerah. Tetapi kemarin itu saya diskusi sama beberapa warga yang terdampak, itu katanya mereka kemarin sudah melakukan audiens dengan pemerintah DIY, tetapi memang anggarannya itu belum distribusikan ke bawah. Katanya mereka masih lihat regulasinya itu bagaimana untuk penyalurannya itu dan lain sebagainya. Nah, cuman itu bukan hanya problem itu saja, tapi juga ini kan problem kesehatan, kemudian problem pendidikan, kemudian ekonomi dan lain sebagainya. Nah, aku mau kepo dengan di wilayah pendidikan. Ada apa dengan pendidikan sebetulnya? Jadi pendidikan kita hari ini tentu betul bahwa kita harus bisa beradaptasi dengan kondisi apapun itu. Tetapi kalau kita mau lihat produktivitas daripada mahasiswa dengan penerapan kuliah daring ini, saya pun merasa bahwa ini tidak efektif. Apakah tidak efektif itu karena kita sudah terbiasa kuliah tatap muka, offline dan kita baru menemukan satu format kuliah baru, maka kita perlu sambil tidur. Iya. Tapi ini kan tidak efektif sama sekali. Nah, kemudian juga biaya pendidikan yang masih tetap sama. Ini kan sangat luar biasa, sementara kuliahnya saja kan di rumah, dosennya saja tinggal di rumah, nggak pernah ke kampus dan lain sebagainya. Nah, harusnya kan ada regulasi yang mengatur dispensasinya itu bisa berapa persen. Ini kalau di saya itu cuman potongan 200-an. 200.000? Iya. Dari berapa minimum SPP? Itu UKT atau SPP? UKT ya? Iya, itu cuman 200.000 dikalikan berapa bulan itu ya? Jadinya cuman potongannya itu 400 satu semester. Iya. Nah, ini kan sangat luar biasa. Belum lagi soal bagaimana meningkatkan kualitas mahasiswa. Nah, itulah berbagai macam problem yang terjadi di negara kita hari ini. Nah, dari situlah maka kita menyimpulkan untuk bagaimana kita bisa melakukan demonstrasi dalam artian menyampaikan kegelisahan dari masyarakat. Karena bagi kami ini adalah salah satu instrumen untuk bagaimana suara kita itu didengar oleh pemerintah. Dari pandangan kawan-kawan sendiri dari perihal pendidikan, dalam bagaimana konsep ideal pendidikan menurut kawan-kawan? Apakah harus bayar ataukah harus gratis atau gimana? Mengingat secara sosiologis masyarakat kita juga relatif menengah, ya kan? Menengah ini. Jadi kalau dari saya idealnya itu pendidikan itu harus digratiskan. Karena kita bisa berkaca dengan beberapa negara-negara yang kemudian menggratiskan pendidikan dan itu menjadi negara yang sangat maju. Nah, di Indonesia ini saya lihat belum ada keseriusan atau prioritas untuk bagaimana bisa memajukan dunia pendidikan. Nah, kalau kita lihat di negara-negara lain, contohnya pendidikannya maju seperti Korea dan lain sebagainya, itu pendidikan dinomorsatukan. Karena bagi mereka pendidikan ini adalah awal di mana negara itu bisa besar. Jantungnya peradaban ya? Jantungnya sebuah negara ya? Jantungnya sebuah negara. Nah, bagaimana negara itu bisa maju kalau sumber daya manusianya itu tidak baik, sumber daya manusia tidak berkualitas. Seberapa serius sih Menteri kita, Mas Nadiem Makarim,
bicara soal pendidikan di Indonesia ini? Ya, saya kira keseriusannya itu kalau soal dia sendiri sebagai menteri ini pun belum bisa melakukan suatu gebrakan besar. Kemarin itu ada muncul apa itu sekolah apa merdeka dan lain sebagainya itu. Nah saya kira konsep ini cukup baik bahwa memang betul-betul siswa kemudian mahasiswa itu harus diarahkan untuk bagaimana bisa mengenal dirinya sendiri, potensinya sendiri, sehingga dia tumbuh berkembang sesuai dengan kemampuannya, skillnya. Nah, caranya adalah bagaimana dia lebih aktif, siswa itu lebih aktif daripada guru tadi. Nah, tetapi pelaksanaannya sampai hari ini masih belum jelas. Dan kalau soal apa yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, saya kira dia tidak punya program secara mandiri karena presiden itu dari awal sudah katakan bahwa tidak ada visi misi dari menteri, tapi visi misinya adalah presiden. Itu sangat menjadi masalahkah terkait jalannya pemerintah ketika ada statement yang demikian? Bagi saya ini bagian daripada masalah juga karena presiden ini dipilih oleh rakyat, oleh karena politik. Nah, makanya harus bekerja itu secara profesional. Artinya sumber daya manusia yang diporsikan ke sini itu harus sesuai dengan kemampuan basicnya. Sehingga tidak ada kepentingan politik yang kemudian dibawakan ke sana, tetapi pure ini untuk kepentingan, contohnya kayak di bidang pendidikan ini untuk kepentingan dunia pendidikan. Nah, sehingga itu relevan. Tetapi kalau semuanya itu diatur secara politik, gawat, Bang. Nah, itu yang menjadi problem kita. Di satu sisi statement itu membuat apa ya, ibarat orang itu diikat tapi disuruh lari gitu ya. Iya enggak sih? Iya. Diikat tapi suruh lari. Jadi jatuh juga jatuhnya kan ketika dia over gitu ya. Iya. Sementara mungkin ya naskah regulasinya belum ada. Bisa jadi. Iya kan? Iya. Bisa jadi kira-kira kan begitu. Itu yang dihadapi oleh teman-teman itu ya. Iya. Teman-teman Mas Menteri itu. Iya. Nah, harusnya kan kementerian ini dia sudah mempunyai program masing-masing baru disampaikan ke presiden. Oke. Jadi dari bawah memang baru disampaikan presiden. Nah, ini program saya kira-kira bagaimana? Bukan dari atas kemudian kalian laksanakan ini ya. Nah, kalau statement presiden kan begitu. Nah, kalian harus laksanakan ini. Karena kan padahal belum berarti Pak Presiden itu tahu semuanya ya. Iya. Iya enggak sih? Iya. Makanya itu. Kan mestinya menteri yang laporan. Pak, kita punya program begini terus efisiennya gimana? Tanggapannya gimana? Kan kira-kira begitu. Maka nanti staf susnya yang akan menelaah gitu. Nek misalkan yang terjadi hari ini kayak anomali gitu ya. Apa harus presiden ini repot juga ya? Mungkin maksud presiden itu baik ya. Ya bisa jadi. Maksud presiden ini ingin mengatakan semua pembantunya untuk fokus pengabdian. Pesan moralnya kan itu ya, supaya semuanya fokus pada pengabdian sehingga domain politiknya itu bisa dikesampingkan dulu kan kira-kira itu. Namun kemudian mungkin ada keluputan bahwa seluruh kementerian itu mungkin belum punya by design. By design program kerja jangka pendek jangka panjangnya yang memiliki alat indikator yang sangat terukur gitu ya. Nah, sehingga ya diibaratkan kayak begitu. Kamu lari tapi saya ikat. Jatuh juga. Jadi apa kalau kita lihat dari situ seolah-olah presiden itu tidak percaya sama menteri-menteri. Memang itu sering kali kita lihat ya. Contoh kayak penanganan COVID ya. Kayak presiden melakukan sidak ke kementerian, dia coba cek sound di bawah di apotek ini mengenai vitamin, mengenai ketersediaan obat COVID yang tidak ada, kemudian dia ini memang menceritakan ke publik seolah-olah kok kayak gimana ya, kayak distrust gitu ya dengan pejabatnya sendiri gitu. Kacau juga pada titik itu ya. Betul. Dan kalau kita lihat beberapa lembaga survei itu memang penanganan pandemi COVID-19 itu distrustnya itu sangat signifikan.
karena masyarakat itu hanya diperintah tapi tidak diberikan kejelasan yang rasional. Ya. Contoh PPKM ini harusnya itu presiden bisa menyampaikan secara detail. Ya. Angka yang terpapar COVID itu sekian dan kemudian anggarannya sudah dialokasikan ke sini tetapi belum teratasi. Nah, kemudian juga pemerintah harus memberikan jaminan bagi masyarakat. Itu yang sangat penting. Karena ya tetap masyarakat itu yang sangat terdampak. Ya bagaimana mereka mau menghidupi keluarga mereka, mau menghidupi menjalankan kehidupan mereka sementara tempat-tempat mereka bekerja itu tidak dibolehkan. Kalaupun begitu bisa, tetapi pemerintah harus memfasilitasi, memberikan pelayanan kepada masyarakat, memberikan pendapatan kepada masyarakat selama PPKM, sehingga masyarakat itu tidak mengalami kesusahan. Kalau tidak kan itu tidak hanya kesusahan, Bung, membunuh secara pelan-pelan. Iya, karena ada yang katakan begini, mending kita mati karena corona daripada kita mati karena lapar. Lah itu. Mending mati karena corona daripada lapar karena kelaparan. Bertolak dengan apa yang dikatakan Bung Karno ya. Iya nggak sih? Iya. Kalau kamu lapar harus bekerja. Ini sudah kerja nggak dibeli. Kacau banget ya. Iya. Kacau banget. Bung, seandainya tuntutan-tuntutan teman-teman ini tidak diperhatikan, tidak dijadikan sebagai masukan gitu ya, atau kita sebut diabaikan begitu ya, kira-kira teman-teman mau gimana? Jadi memang ini suatu gerakan yang kolektif dan dia akan berkelanjutan dan terus mengawal. Ya. Kemarin itu yang menjadi kesepakatan kita. Kemudian setelah kita demonstrasi itu kemudian ada dapur umum. Itu Front Perjuangan. Iya, kemarin itu sudah rapat pertama. Kemudian nanti ditindaklanjuti. Kemudian nanti bisa jadi kita akan melakukan demonstrasi lagi, kita akan melakukan unjuk rasa lagi untuk memastikan bahwa kondisi dengan regulasi negara hari ini tujuannya apa dan untuk apa itu harus dijelaskan secara detail. Betul bahwa pandemi itu penyakit itu ada, kita perlu menghindari itu. Tetapi ada hal lain yang urgent juga yang memang harus betul-betul bisa diminimalisir oleh pemerintah. Jangan cuman menghalau yang satu kemudian meninggalkan yang satu. Tetapi fokus pada yang kena COVID, yang baru miskin nggak diurus. Bisa mati juga, Iya, bisa mati juga. Nah, dan ini harus ada kepastian pencapaian daripada PPKM ini, penerapan PPKM ini, pencapaiannya itu ya bagaimana pandemi ini bisa diatasi itu harus dijelaskan secara detail dengan level 1, level 2, level 3, level 3 dan berakhirnya masa PPKM ini kapan? Ini pun harus diperjelas. Nah, ini yang masih simpang siur. Belum ada kejelasan. Maunya pemerintah apa sih? Ya itulah. Ya harusnya itu kan tugas pemerintah itu berkewajiban untuk memberikan rasa aman, nyaman, tenang gitu ya. Iya, sejahtera untuk masyarakat. Ya itu kan tujuan kita bernegara. Ya, setuju banget. Tujuan founding father kita mendirikan negara ini karena masyarakat sudah tertindas, sudah lapar, sudah dijarah. Itu sebetulnya harusnya dijalankan oleh negara. Tetapi kalau itu berbanding terbalik, maka tugas kita mahasiswa, karena mahasiswa itu controlling negara ya. Iya, dia bukan hanya sebagai orang yang kemudian kuliah dan itu hanya selesai mendapatkan ijazah, bukan. Tetapi mahasiswa itu memiliki tanggung jawab. Yang pertama adalah tanggung jawab moral, yang kedua adalah tanggung jawab intelektual, yang ketiga adalah tanggung jawab kepada masyarakat. Tanggung jawab politik kepemudaannya. Iya. Itu sebagai adalah peran daripada mahasiswa. Dan kalau kita lihat sejarahnya itu sangat jelas betapa besarnya peran mahasiswa. Hari ini kalau mahasiswa alpha
terhadap dinamika atau problem kebangsaan, lalu siapa lagi kira-kira? Padahal kita adalah generasi pelanjut bangsa Iya. yang Sementara, mau tidak mau harus memahami apa yang terjadi dan bagaimana Iya. mengambil solusi-solusinya. Iya. Ya, mahasiswa harus kritis. Ya. Bukan kalau di pemerintahan hari ini saya pikir semuanya sudah lumpuh. Ya, oposisi pun hanya berapa. Lah hari ini nggak ada oposisi, Bung. Hari ini nggak ada oposisi. Makanya itu ya siapa kira-kira yang kemudian menjadi oposisi? Menjadi oposisi. Mahasiswa, Pak. Ya, hanya mahasiswa dan masyarakat. Itu solusinya. Kalau tidak siapa lagi? Karena tidak adanya oposisi ini bisa jadi hilangnya keseimbangan demokrasi. Keseimbangan akan terjadi totaliter. Ya benar. Setuju aku itu. Itu menjadi ya problem kita. Ya, problem demokrasi ya. Hanya ada berapa peserta yang aksi kemarin, Bung? Ratusan, Mas. Ratusan. Iya. Nggak nyampe 1.000 ya, Bung? Itu saya belum identifikasi betul soal nominalnya itu berapa. Yang pasti itu ratusan dan terdiri dari beberapa elemen organisasi tadi. Khususnya teman-teman Cipayung ya. Khususnya teman-teman Cipayung Plus. Cipayung Plus. Karena ya. bukan cuma Cipayung saja. Oh iya, ada plusnya juga ya. Iya. Plus ya. Plus. Tapi bukan 18 ke atas ya. Iya. Jadi kalau tuntutan ini tidak didengar, katakanlah didengar pemerintah, berpotensi untuk melakukan unjuk rasa kembali sampai apa yang menjadi tuntutan itu bisa didengar dan harus ditanggapi kan. Ya, itu luar biasa. Saya sebagai pengusaha kecil ini juga mengucapkan terima kasih, Bung. Anda sudah menjadi kepanjangan lidah dari kita yang kena dampak ini. Kita kemarin coba buka juga. Oh iya. Ya dipaksa tutup juga, Bung. Jadi saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa. Karena kalau kita sendirian kan apa gitu ya. Jadi teman-teman sudah mewakili kita yang sebagai pengusaha kecil ini kan untuk menyuarakan apa yang kembali kita cerita. Sebab memang luar biasa, Bung. Luar biasa ya, Bang. Luar biasa banget. Abang pun merasakan itu. Sangat merasakan, Bang. bahkan kita nggak kuat beli listrik, berat banget. Karyawan diliburkan semua. Itulah sangat-sangat kerasa banget lah untuk teman-teman. Ya khususnya yang menengah ke bawah itu kalau pemerintah tidak punya solusi yang win-win ya bisa habis. Padahal Indonesia itu sekian puluh persennya itu di pelaku usahanya mikro ke bawah. Nah ketika teman-teman ini tidak diselamatkan ya akan habis, Pak. Iya, itu imbasnya sangat besar, Pak. Dan itu negara jadi kacau karena banyaknya pengangguran. Setuju. Berbahaya sekali. Padahal kita membantu pemerintah untuk mengurangi pengangguran. Betul. Itu adalah tujuan kita bernegara. Iya. Cuman ketika ini tidak diperhitungkan, tidak diperhatikan, karena begini, Bung. Pemerintah kayaknya gampang banget gitu ya. Dalam artian, lah kan pemerintah sudah punya program bantuan usaha mikro ya. Coba aku mau melihat pendapat teman-teman aktivis. Kan 1 minggu terakhir ada putusan Menteri Hartanto yang mengatakan ada akan ada tunjangan 1,3 sampai 3 juta bagi usaha mikro. Nah, aku coba mau lihat tanggapan Bung. Apakah bantuan ini akan tersalurkan secara tepat dan cepat ataukah ini hanya sebatas gimmick atau ya wacana doang? Nah, sebelum saya jawab, karena abang juga salah satu pelaku. Iya. Apakah agar kita tidak menyampaikan sesuatu itu menyampaikan saja, tapi tidak ada orang yang kemudian betul-betul korban ya. Begitu. Jadi yang pertama kan untuk mendistribusikan itu paling minimal sudah ada tim yang kemudian melakukan investigasi, identifikasi, kemudian siapa-siapa saja sih yang harus menerima itu. Apakah abang sudah atau belum? Kita secara langsung belum. Secara langsung belum. Iya, belum. Padahal saya kebetulan juga ikut teman-teman forum warga Jogja ya. Kita sudah audiensi ke Kepatihan, ke Dinas Koperasi, Kapolda dan seterusnya. Kemarin kita dapat bantuan dari Kapolda DIY. Cuman kalau langsung dari pemerintah itu belum. Nah, itu. Terkhusus untuk bantuan jatah hidup ya atau janduk itu belum. Nah, itu yang harusnya diperjelas. Dan pendistribusiannya itu pun harus tepat sasaran. Nah, jangan sampai ini hanya sekedar
menjadi narasi penyejuk. Ya. Narasi Apa namanya, lip service? Iya. Penenang. Iya. Tetapi prakteknya itu tidak ada. Iya. Kalaupun itu ada, bagi saya sedikit membantu, tapi sedikit sedikit membantu, dan kalau bisa harus merata. Iya. Dan itu harus dipermudah. Jangan sampai dengan regulasi ini dan yang dapat hanya orang-orang dekat aja dan sebagainya. Nah, saya skeptisnya itu di situ. Karena ada beberapa bantuan itu, contohnya sebelumnya soal BLT, di tempat saya itu beberapa warga yang betul-betul miskin sekali tidak dapat. Sekalipun memang sudah ada dari pusat, tetapi tidak ada controlling sampai ke bawah. Sehingga yang dapat itu sebetulnya orang yang mampu juga. Orang yang tidak mampu ini kadang tidak dapat, terabaikan ya. Itu yang menjadi masalah. Jadi menurut Bung ini persoalannya pada pendistribusian ini. Iya, pendistribusian, dan harus betul-betul pemerintah itu mengucapkan sesuatu, harus tindakannya pun harus selaras. Sekata ucapan dan tindakan lah ya. Iya memang PPKM dari tanggal 3 sampai tanggal hari ini pun belum ada. Sentuhan pemerintah terhadap kita itu belum ada. Jadi ya wajar ketika teman-teman pedagang Malioboro atau pedagang yang tergabung di Gumaton, Tugu Malioboro Keraton itu sempat mengibarkan bendera putih karena memang udah nggak sanggup untuk mempertahankan, itu sangat tidak sanggup. Itu Bang. Maksudnya tadi yang saya bilang, jangan sampai pemerintah hanya memberikan angan-angan saja. Karena muncul pertanyaan begini, pemberlakuan PPKM ini kan dia hanya memiliki waktu kan hanya beberapa hari saja. Nah, tiba-tiba waktu yang ditetapkan oleh presiden itu kemudian presiden mengatakan bahwa sudah tidak ada lagi PPKM. Apakah distribusi anggaran itu masih tetap disalurkan atau tidak? Sementara hari ini kan belum ada sama sekali. Nah, itu yang kemudian dikawal teman-teman Forum Warga Jogja ya. Salah satunya itu karena berkaca pada peraturan yang ada, misalkan berkaca pada undang-undang karantina dan kemudian keputusan Menteri Hairlanda itu kan juga mengisyaratkan bahwa itu sudah terprogram. Nah, artinya harus dikejar. Kalau nggak ingin dalam tanda kutip ya dimainkan atau dikorupsi. Teman-teman masih mengejar sampai hari ini. Sebab itu menjadi hak teman-teman ya. Karena ada sekitar 5 ribuan yang tergabung di Forum Warga Jogja itu yang kena dampak ini. Nah, Bung, saya sebetulnya sangat bangga dan sangat berapresiasi dengan teman-teman mahasiswa yang masih juga ikut merasakan apa yang menjadi nasib teman-teman pengusaha mikro ke bawah ya, karena memang banyak banget. Dan ini Bang, saya potong sedikit. Sebetulnya UMKM itu dia pernah menjadi panglima pada saat situasi krisis di zaman Orde Baru, krisis moneter. Nah, yang mampu membangkitkan ekonomi masyarakat itu dari UMKM itu, dan ini menjadi panglima. Nah, tetapi dengan kondisi ini dia berbanding terbalik. Sangat luar biasa dampaknya itu, Bang. Kita dulu pernah diskusi itu soal itu. Iya, benar. Mungkin demikian sahabat-sahabat Republik Bicara yang budiman. Detailnya tuntutan teman-teman yang melakukan aksi Cipayung Plus ini akan kita upload di keterangan. Intinya kita coba ngobrol-ngobrol dengan teman-teman perwakilan teman-teman Cipayung Plus yang tanggal 5 kemarin melakukan aksi. Artinya teman-teman ini punya dalil, punya data yang lebih rinci terkait apa dan bagaimananya. Mungkin bisa tonton secara lebih detail, lebih kronologis, sebab tuntutan atau idenya dan kemudian model konsolidasinya bukan asal-asalan ya. Dan yang jelas ini gerakan murni ya, Bung ya. Gerakan murni, bukan gerakan dalam tanda petik. Ini pure dari teman-teman, keterpanggilan teman-teman dalam melihat situasi bermasyarakatnya di Jogja. Mungkin mengingat pemberitaan dan penginformasian lewat media hari ini kan juga ekstra ya. Itu yang membuat mungkin terpanggil. Saya host Republik Bicara mengucapkan banyak terima kasih ke Bung Adi, perwakilan dari teman-teman Cipayung Plus, dan tetap semangat mengawal perjuangan.
Mungkin demikian, tapi sebelum saya tutup obrolan ini, saya kembali mengingatkan kepada sahabat-sahabat berbicara yang beriman yang dimanapun berada, jangan lupa subscribe channel kita, like, comment, dan share. Dan bila teman-teman yang mengalami nasib yang sama, bolehlah berbagi cerita di ulasan di bawah ini. Mungkin demikian ya, Ya. Pak Ketua. Siap. Terima kasih banget. Kita tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.